Cek satu. Cek satu. Satu. Cek. Cek, 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 cek. Cek. Cek, cek satu, cek, testing voice. Tunggu ya, tunggu interupsi. Apanya? Oh, udah. Itu kan udah dua di tempatnya belum? Yang paling depan itu. Nggak ada tulisannya soalnya. Tulisannya ada nggak? Ada tulisannya? Oh, ini yang sebelah depannya semua. Tapi tadi nggak ada instruksi dari Perhatian kepada seluruh peserta yang putri yang berada di lantai 2, silakan untuk berdiri sebentar dan mundur 3 langkah. Kecuali tamu undangan, karena soft depan untuk tamu undangan. Iya. Dan meluruskan barisan, tidak sesuai soft sholat. Luruskan. Gimana? Oh iya. Mbaknya di sini nggak? Mbaknya silakan. Silakan duduk kembali.
Kan dia langsung di sini. Langsung mudir setelah apa? Hadirin dimohon tenang karena acara akan segera dimulai. Yang terhormat, Mudir Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ustadz Haji Tontowi SAG MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Ustadz Dr. Nurholis SAG MAG. Yang kami hormati pembicara talk show Saudari Shirley An-Nafita Rahmi. Yang kami hormati pula seluruh tamu undangan dan segenap pengurus Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara talk show Generasi Milenial Berkemajuan bersama Shirley Annavita Rahmi. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang dengan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, saya Ma'rifah Saifullah sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat acara talk show. Acara yang kelima penyerahan kenang-kenangan. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara talk show Generasi Milenial Berkemajuan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Indra Zuswal. Kepada Ustadzah Indra Zuswal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تكونوا
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci tersebut dapat mempertebal keimanan kita dan dapat menambah keberkahan di dalam acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau Ustadz Haji Tontowi SAG MHUM. Kepada Ustadz Tontowi kami persilakan. Tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Nurkholis MAG, dan juga tamu undangan yang lain, dan selamat datang kepada Mbak Shirley di kampus tercinta Universitas Ahmad Dahlan. Semua yang hadir di sini itu santri pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini. Jadi jumlah mahasiswa UAD yang diperkirakan sekitar 27.000 itu adalah santri persada, tapi tidak tinggal di asrama. Karena asramanya tidak bisa menampung 27.000, sehingga hanya perwakilan saja dari semua prodi ada di persada. Ini alhamdulillah, mereka nyantri di kosnya masing-masing. Tapi setiap seminggu sekali minimal mereka mendapatkan materi pesantren dari semester 1, 3, 5 sampai 7. Ada akidah, ada akhlak, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada dakwah dan lain sebagainya. Itu adalah materi-materi pesantren yang akan menjadi bekal semua mahasiswa UAD. Hal ini tidak ada di perguruan lain. Di UIN yang fakultas teknik nggak ada mata kuliah agama sebanyak 16 SKS. Itu hanya ada di UAD. Nah, ini hebatnya UAD. Jadi semua yang hadir ini adalah santri UAD. Saya kira kami tidak ingin memperpanjang. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Mbak Shirley yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan malam ini bisa mencerahkan kita semua yang hadir di sini dan maupun yang tidak hadir di sini menyaksikan lewat ini di langsung live TV UAD. Jadi UAD juga punya TV. Alhamdulillah yang kemarin sukses juga menyiarkan secara live kehadiran UAS di sini. Insya Allah pertengahan Desember mudah-mudahan, mohon doanya, Ustadz Hadi Hidayat juga akan hadir di tengah kita. Ya, mohon doanya. Doanya para santri insya Allah dikabulkan. Demikian, tidak memperpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada para panitia yang sudah berjuang tanpa mengenal lelah siang malam sampai lupa makan dan sarapan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang berbahagia, dan inilah acara yang kita tunggu-tunggu, talk show generasi milenial berkemajuan bersama Shirley An-Nafita Rahmi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ustadzah Uni Hanifah Salsabila SPD MPD.
Sebagai informasi, Ustadzah Uni Hanifah Salsabila merupakan dosen pendidikan agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Kepada beliau Ustadzah Uni Hanifah Salsabila kami persilakan untuk memandu jalannya talk show. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenialnya Persada dan UAD masih semangat? Oke, kali ini kita akan langsung saja ya karena kebetulan influencer milenial kita ini sangat sibuk sekali jadwalnya, jadi kita kejar waktu. Di sini saya akan bacakan dulu CV-nya. Saya udah nyaris hafal nih, karena udah lama menunggu ya kedatangan Mbak Shirley ini. Jadi Mbak Shirley Anavita ini adalah seorang dosen juga di Universitas Paramadina. Beliau lahir di Lok Sumawe tanggal 12 September tahun 1992 ya Mbak ya. Jadi beliau adalah generasi Y berarti ya, masuk ke kategori milenial. Nah di sini beliau sebagai influencer milenial yang sangat berprestasi ya. Jadi semenjak SMP dan SMA selalu jadi lulusan terbaik. Kemudian prestasinya juga di dunia internasional sebagai best performance, kemudian best paper di Filipina, kemudian di mana lagi nih, saya sampai pusing sendiri baca prestasinya. Fellowship Homestay Summer Camp di Australia, beliau melanjutkan S2-nya di Swinburne, Australia untuk jurusan Master of Social Impact. Jadi kalau nanti kalian terkena impact dari beliau maka sudah wajar karena beliau masternya. Nah langsung aja, jadi beliau akan menceritakan materi untuk membakar semangat kalian selama beberapa menit. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga cakap-cakap dengan beliau yang masih penasaran. Oke, silahkan kepada Mbak Shirley. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman ratusan. Saya nggak tahu di atas ini berapa banyak teman-teman yang laki-laki, ratusan apa ribuan, Pak? Ratusan ya. Ratusan pasang mata teman-teman muda yang hadir di sini. Memang Jogja selalu istimewa. Saya cerita sedikit sebentar saja teman-teman. Jadi dari dulu mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum karena beberapa kali saya lihat ternyata sudah ada yang mengupload videonya di YouTube. Salah satu tempat yang saya paling ingin berdinamika di dalamnya, melanjutkan kuliah itu adalah di Jogja. Karena teman-teman Jogja ini sejarah sudah membuktikan melahirkan orang-orang besar dari Jogja. Sebut saja dari Presiden kedua Indonesia, Pak Soeharto. Teman-teman ingat lahirnya di mana? Jogja. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Sebutlah ke yang sekarang saja biar cepat. Jawa Tengah. Gubernurnya Pak Ganjar, lulusan UGM di Jogja. Kita merapat sedikit ke tengah, di Jakarta. Gubernurnya Pak Anies. Pak Anies S1-nya UGM di Jogja juga, orang Jogja juga. Kita naik lebih tinggi lagi, presiden kita lulusan Jogja juga. Jadi sudah terbukti bahwa Jogja ini melahirkan orang-orang yang mau tidak mau adalah orang-orang besar. Jadi teman-teman sebetulnya nggak ada alasan buat teman-teman muda sekarang untuk tidak berpikir besar. Karena wilayah tempat teman-teman berproses ini adalah wilayah yang sudah warna-warninya di tempat zaman, harusnya kita sudah selesai dengan itu dan ini adalah waktunya milenial.
Kita akan sedikit bahas nanti tentang milenial. Sedikit Sherly ucapkan di awal kata pengantar sedikit. Hormat Sherly kepada seluruh teman-teman panitia. Beberapa kali ke Jogja, tapi ini adalah kali pertama Sherly menginjakkan kaki ke Ahmad Dahlan, teman-teman. Terima kasih banyak Sherly ucapkan kepada teman-teman panitia, terkhusus kepada guru kita bersama tadi yang sudah sama-sama membuka, memberi kata sambutan. Juga yang saya hormati di sini seluruh civitas akademik yang berhadir, ustadz ustazah, teman-teman. Katanya yang hadir di sini adalah seluruh santriwan santriwatinya Ahmad Dahlan. Karena ikut belajar di Universitas Ahmad Dahlan, meskipun asramanya di kos-kosan sendiri, tak ada masalah. Sherly minta izin di awal teman-teman, ada sedikit gundakan di depan. Sherly duduk lebih tinggi dari teman-teman. Sherly mohon maaf sebelumnya, bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman lebih, bukan pula karena wawasan Sherly lebih besar dari teman-teman. Tapi izinkan saja ini menjadi sharing dua arah. Di awal mungkin sebentar, sekitar 20-25 menit, Sherly bridging di awal, kemudian mari kita banyakkan sesi tanya jawabnya. Silahkan teman-teman tanyakan apa saja. Kalau Sherly bisa jawab, Sherly akan jawab. Kalau Sherly nggak bisa jawab, Sherly akan lempar ke guru-guru kita di depan ini untuk membantu menjawab. Kalau Sherly tetap nggak bisa jawab, Sherly akan bawa pulang. Lain waktu main ke Ahmad Dahlan, Sherly akan bawa jawabannya. Silahkan teman-teman tanyakan apa saja kecuali tentang satu hal, tentang jodoh. Itu justru Sherly minta doa dari teman-teman. Gak ada yang bilang amin? Berat sekali nih bilang amin sepertinya. Juga yang saya hormati di sini semua guru-guru kita, yang jelas yang besar tak saya sebut gelarnya, yang kecil tak saya sebut namanya. Orang tua kita dengan tuahnya, seluruh guru dengan ilmunya, ustadz ustazah dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, anak muda dengan semangatnya. Masih semangat? Teman-teman yang di atas masih semangat? Yang di atas masih semangat, yang di bawah masih semangat nggak? Emang beda kalau perempuan sudah mengeluarkan suaranya. Menarik teman-teman. Kita bicara tentang milenial berkemajuan. Saya ingin sampaikan dulu, bicara tentang milenial kita bicara tentang anak muda. Dan anak muda memang yang ditawarkan adalah segala sesuatu yang di depan, yang maju. Nggak pernah anak muda menawarkan sesuatu yang di belakang, betul ya? Anak muda minim pengalaman, sedikit ilmunya, maka yang ditawarkan adalah masa depan, bukan masa lalu. Dan menarik, bicara tentang milenial, sebetulnya ini sudah hampir lewat masanya. Milenial adalah mereka yang lahir tahun 80-an sampai 90-an akhir. Masuk tahun 2000 sampai 2010 itu sudah masuk generasi Z. 2011 sampai sekarang, 2019 masuk generasi Alpha. Saya pengen tanya, teman-teman ada yang masuk kuliahnya tahun 2019? Ada ya, berapa banyak yang hadir? Yang di atas? Banyak. Udah oke. Saya ingin tanya, teman-teman ini kelahiran tahun berapa? 2001, dan teman-teman adalah generasi pertama dalam angkatan teman-teman, generasi Z yang masuk perguruan tinggi. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Orang bijak pernah bilang teman-teman, kesempatan hanya datang kepada mereka yang siap. Amanah dan tanggung jawab lebih cepat datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Teman-teman ini adalah yang sudah mendapat kesempatan. Indonesia mencatat tahun ini hanya 2-3% anak muda Indonesia yang bisa menggunakan alma mater, yang masuk ke perguruan tinggi. Dari 271 juta populasi di Indonesia, hanya 7,5 juta teman-teman anak muda Indonesia yang bisa merasakan mengenyam pendidikan tinggi. Dan teman-teman, tadi yang angkat tangan sebetulnya adalah mereka yang mendapat kesempatan. Sehingga alma mater teman-teman sebetulnya bukan hanya orang tua yang menaruh harapan di situ. Rakyat Indonesia naruh harapan di situ. Sehingga jelas kita anak muda pasti bicaranya tentang segala sesuatu yang berkemajuan.
Dan bicara tentang milenial, bicara tentang generasi Z, bicara tentang sebentar lagi generasi Alpha, sebenarnya semuanya sudah diprediksi. Bukan dari sekarang, bukan dari 5 tahun yang lalu, 10 tahun, 15, 20 tahun yang lalu. Ini sudah dibahas dari ribuan tahun yang lalu. Sebut saja, orang pertama yang tersebut dalam buku Michael Hart, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Orang pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bilang teman-teman, tiangnya negara adalah pemuda dan pemudinya. 1400 sampai 1500 tahun yang lalu Sayyidina Ali juga pernah bilang, Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah ini menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tak melakukan persiapan apa-apa, kita tidak menetapkan dari sekarang. Ke depan ingin melihat kondisi sosial, kondisi lingkungan, Yogyakarta, Indonesia seperti apa. Kita tidak menetapkan ke depan visi kita apa, ke depan cita kita apa. Malcolm X, ada yang ingat Malcolm X? Ada? Siapa Malcolm X? Tokoh? Tokoh Islam di Amerika. Betul. Seorang aktivis asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan teman-teman, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam, baru kemudian pelan-pelan mulai hidupnya baik, meningkat, dihargai. Yang diperjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih, apartheid, sampai akhirnya menjadi undang-undang di Amerika Serikat. Sudah terlalu banyak peneliti sosial menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang teman-teman, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Bicara tentang persiapan hari ini, bicara tentang masa depan, Malcolm X tidak lagi membahas apakah kita laki-laki atau perempuan. Kita sedang tidak membahas kita lahir di mana, berproses di mana, kita berdinamika dari kondisi sosial, ekonomi, keluarga seperti apa, kita lahir ke dunia dari kondisi orang tua seperti apa, dan lahir dari rahim perempuan mana, kita tidak sedang membahas itu. Selama anak muda mau melakukan persiapan dari sekarang, maka kita semua punya kesempatan yang sama melihat masa depan. Dan ini jelas PR kita semua dari sekarang, terkhusus mereka yang menyebutnya sebagai milenial. Kenapa? Karena dalam 10 tahun ke depan, 2020 sampai 2030, semua orang sudah menggadang-gadang akan terjadi bonus demografi. Semua orang sudah melihat, melirik, semua orang sedang matanya tertuju pada milenial. Siapa yang duluan dapat, siapa yang duluan dapat mindsetnya, pola pikirnya duluan dikuasai, siapa yang duluan masuk ke dunia milenial, siapa yang duluan bisa mengambil atensinya, maka mereka akan dapat powernya milenial. Kenapa pengen powernya milenial? Satu, milenial punya 2 kali lipat tenaga lebih banyak, masih muda. Anak muda punya curiosity, keingintahuan 2 kali lipat lebih tinggi. Anak muda punya waktu 2 kali lipat lebih banyak. Dan dalam 10 tahun ke depan, bonus demografi yang digadang-gadang itu teman-teman adalah kondisi di mana mereka yang umurnya produktif itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak produktif lagi. Sampai umur 39-40 itu akan lebih banyak nanti umurnya. Dan menarik, bicara tentang anak muda, sebetulnya Sherly kemarin baru saja mendapat laporan tahunan tahun 2009, tahun 2019 tentang milenial. Jadi mulai dari habitnya, mulai dari kebiasaan tadi, sampai karakternya, dalam sehari-hari menghabiskan berapa jam waktunya di internet, bagaimana mengambil menyedot perhatian milenial,
bagaimana menginfluence milenial itu tersebut semua di laporan itu. Mungkin kalau bisa ditampilkan akan lebih bagus, kita hanya membahas sedikit saja. Tapi kalau nggak ada nanti nanti Sherly serahkan ke panitia, teman-teman silahkan ambil kopinya. Jadi teman-teman paham, 10 tahun ke depan dari 2020 sampai 2030, kenapa semua orang melihat ke arah teman-teman? Karena di teman-teman ini ada satu gelombang frekuensi yang luar biasa. Siapa yang duluan dapetin frekuensi ini, dia akan menang banyak kalau bahasa anak muda. Bicara tentang kesempatan ini teman-teman, ketika sudah dapat kesempatan di tangan milenial, maka sebetulnya kita hanya terbagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah mereka yang memandang masa depannya dengan pesimis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris selalu menjawab dengan awalan Teman-teman ingin lulus kuliah berapa tahun dengan karya seperti apa? Itu mereka sajalah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan lulus. Kalau saya mah nanti saja. Teman-teman kapan mau mulai punya usaha sendiri dengan revenue tahunan 30 miliar per tahun? Gak ada juga yang bilang amin. Berat betul sepertinya memang bilang amin. Itu mereka sajalah. Mereka yang dekat dengan resources finansial, mereka yang dekat dengan akses-akses, mereka duluan saja. Kalau saya ini apalah. Mereka duluan mengkerdilkan potensi mereka sendiri sebelum orang lain. Mereka duluan mengecilkan diri mereka sendiri sebelum orang lain. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang realistis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Syukur-syukur nanti kalau saya sudah lulus dari universitas, saya dapat kerja, gaji saya di atas UMR, syukur bisa 2 digit, nanti saya sisihkan sedikit, saya bisa kasih ke orang tua. Kalau ternyata enggak, ya sudahlah, kita lihat saja nanti. Teman-teman kapan mau mulai punya rumah dan mobil sendiri? Nanti kalau saya sudah punya modal keuangan, saya sudah punya gaji setidaknya di atas 20-30 juta, saya mulai DP lah, saya sudah berani. Kalau ternyata enggak, ya sudahlah, nanti kapan saya dapat kesempatan punya rumah dan mobil saja. Yang laki-laki yang di atas, kapan mau minang anak orang? Besok. Nanti kalau ada perempuan akhwat yang mau dengan saya, calon mertua sudah kasih lampu hijau, nanti saya akan maju. Kalau ternyata nggak ada yang mau, ya sudahlah, nanti saja. Tipikal manusia seperti ini teman-teman selalu dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungannya. Tipikal manusia seperti ini selalu mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa, kata, orang. Syukur-syukur kalau orang-orang di sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi tujuan, visi dan cita-cita dalam hidupnya. Bagaimana kalau tidak? 1 kali hidup, 1 kali umur habis untuk mendengar apa kata orang saja. Yang menjadi tujuan dan visi dalam hidupnya tak ada yang mendengar. Tipikal manusia yang ketiga naik 1 tingkat lebih tinggi. Mereka yang optimis. Kasih 1 pertanyaan kepada manusia jenis ini tentang masa depan. Mereka akan nyaris selalu melihat dari sudut pandang positif. Teman-teman, bagaimana melihat diri sendiri 5-10 tahun ke depan? Sekarang saya memang adalah mahasiswa. Ini semua dari Universitas Ahmad Dahlan? Ada yang di luar dari Universitas Ahmad Dahlan? Ada beberapa. Sebutlah sekarang dari Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang saya adalah mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan di jurusan X semester Y. Tapi nanti 10-15 tahun lagi karena saya punya passion dalam dunia pendidikan, maka setidaknya saya sudah punya yayasan sendiri.
Di bawah yayasan saya sudah ada 3 sekolah. Masing-masing sekolah saya sudah setidaknya memberikan 1.000 beasiswa untuk mereka yang kurang mampu. Sehingga 15 tahun lagi di Yogyakarta setidaknya berkurang 10-15% mereka yang harus putus sekolahnya karena alasan finansial. Gak ada juga yang bilang amin. Berat betul memang. Kak, sekarang saya fokusnya bukan di situ. Jadi apa? Literasi, silahkan. Setiap sekolah nanti akan membantu memberikan anak-anak mudanya untuk dikirim ke setiap perbatasan di wilayah Yogyakarta, lebih jauh lagi Jawa Tengah, untuk membantu mereka yang ternyata belum bisa membaca di umur 5, 6, 7 tahun. Sehingga 15 tahun dari sekarang 0% di wilayah Jawa Tengah yang buta huruf. Tidak bisa membaca. Tipikal manusia seperti ini teman-teman, 1.000 orang bilang tidak mungkin, that's impossible. Mereka orang pertama yang mengatakan, I'm gonna prove it, saya akan buktikan. 1.000 orang bilang you are crazy, kamu gila. Mereka orang pertama yang akan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan di pikiran mereka sendiri. Tipikal manusia yang keempat naik 1 tingkat lebih tinggi, mereka yang progresif. Kadang-kadang hidup ini terbatas dengan yang namanya aturan, betul nggak? Sebagai mahasiswa kita ada namanya aturan kampus, aturan universitas, betul ya? Nanti sesudah selesai kampus, teman-teman di wisuda, toganya dipindah, naik. Mungkin bekerja, mungkin membuka lapangan kerja. Buat teman-teman yang bekerja ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, ada namanya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, ada namanya aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan teman-teman, itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, tak peduli bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lainnya sampai huruf Z. Di tangan manusia seperti ini akan banyak lahir pembaharuan, akan banyak lahir perubahan. Tak ada alasan bagi anak muda sebetulnya untuk menjadi yang realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah mereka yang optimis, pelan-pelan mengupgrade diri menjadi progresif. Pertanyaannya adalah, sekarang kita duduk di tangga yang mana? Zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan teknologi, mereka akan mengakselerasi diri, berjalan lebih cepat. Mereka yang tidak bisa, mereka akan diam di tempat, mundur ke belakang. Franklin pernah bilang teman-teman, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, mereka akan mati, diam, tertinggal. Kalaupun maju, majunya pelan-pelan. Pertanyaan besarnya, ratusan pasang mata yang hadir di sini, apa yang membuat teman-teman berbeda hari ini dengan 3-4 tahun yang lalu? Saat teman-teman masih menggunakan rok abu-abu atau mungkin bahkan rok biru dongker. Apa yang membuat teman-teman hadir di masjid ini hari ini, malam ini berbeda dengan jutaan anak muda di Indonesia yang malam ini, detik ini juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menuntut ilmu, mereka belajar, mereka mengaji, mereka mengupgrade diri, mereka menurunkan ego, menemukan passion, skill, mereka mencoba untuk memulai karyanya. Maka sebetulnya ketika kesempatan untuk berkuliah, untuk merasakan mengenyam pendidikan tinggi sudah teman-teman dapatkan, hanya ada 4 kualitas milenial, 4 kualitas anak muda. Pertama adalah mereka yang melakukan segala sesuatu dengan standar baik, a good one. Jadikan saja segala sesuatu yang kita lakukan standarnya harus baik, gak boleh jelek, minimal standarnya baik. And that's it, jadikan tangga pertama. Gak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Sepertinya si X lebih pintar dari saya, sepertinya si Z hafalannya lebih kencang dari saya, sepertinya si Y dia lebih bisa berbicara di depan umum, dia lebih bisa mengekspresikan dirinya di depan umum. Tak perlu bandingkan diri dengan orang lain, gak akan ada gunanya teman-teman. Lakukan saja standar baik kita and that's it, jadikan itu sebagai tangga pertama. Is that enough?
Nggak cukup. Akan ada seleksi alam besar-besaran sebentar lagi. Mereka yang mau naik satu tingkat lebih tinggi, menjadi yang lebih baik, a better one, mereka akan duluan mendapat kesempatan. Berapa halaman buku yang tadi pagi teman-teman baca? 5? 10? Berapa? 1 buku. Kalau tadi pagi ternyata belum memulai, ayo kita mulai besok. 1-2 paragraf tak ada masalah. Kalau tadi pagi sudah mulai 2-3 halaman, pastikan besok sudah 5 halaman. Kalau tadi pagi 5-10 halaman, pastikan besok sudah 15 halaman. Menyelesaikan 1 buku butuh waktu 2 bulan, pastikan bulan ketiga tinggal 1 bulan. Berapa target buku yang teman-teman selesaikan dalam tahun ini? Kak, sekarang zamannya udah bukan buku lagi, sekarang zamannya nonton YouTube, betul ya? Audio visual, silakan. Berapa jumlah tontonan YouTube yang teman-teman habiskan dalam minggu ini yang bermanfaat? Berapa? Wah, dihitung dulu. Kalau misalnya setiap hari nonton YouTube, habislah kuota kita. Wifi-an dong. Silahkan, sekarang zamannya apa? Tips dan trik. Berapa tips dan trik yang teman-teman aplikasikan dalam minggu ini yang bermanfaat? Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, lebih banyak berdiskusi dengan teman-temannya, mencari mentor, silahkan. Selama hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, maka sebetulnya kita sudah naik 1 tingkat, a better one. Toh demikian sunatullahnya. Is a better one enough? Apakah lebih baik saja cukup? That's not enough. Ke depan teman-teman, Indonesia ini nggak akan lagi dilihat dari batas-batas provinsi. Dunia ini nggak akan lagi dilihat dari border-border negara. Selama kita, manusia, anak muda, punya skill di atas rata-rata, maka dimanapun kita berada kita tetap bisa bermanfaat, kita tetap bisa dipakai, digunakan. Pastikan sampai di titik ini, the best one, jadi yang terbaik. Kita hadir di sini pasti keilmuan, hobi, passion, skill kita berbeda. Betul ya? Tak ada masalah, pilih sendiri arusnya dari mana, tapi pastikan bahwa kita menjadi yang terbaik di bidang kita. Be the best version of us. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya mediocre, maju salah, mundur salah. Pastikan kita di titik ini. Is the best one enough? That's not enough. Naik 1 tingkat lebih tinggi, an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Kita semua pasti punya salah. Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya mampu mengajak orang-orang di sekitarnya untuk juga berbuat baik. Mereka yang terbaik di bidangnya mampu memberikan banyak manfaat, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang di sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat mereka yang kaya teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat mereka yang parasnya cantik, wajahnya tampan, ganteng. Dunia juga mencatat mereka yang bisa memberikan manfaat dan lebih senang mencatat orang seperti ini. Sebut saja Bill Gates, orang yang karyanya sekarang tercatat paling banyak dipakai. Tak usah kita bahas kekayaannya, majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates terbaik di bidangnya? Yes, semua orang mengakui. Is that enough? That's not enough, nggak cukup, dia naik 1 tingkat lebih tinggi. Dia punya Bill Gates Foundation, dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak orang, bukan saja di Amerika, di seluruh dunia. Kak, gak usah bahas jauh-jauh, bahas saja Indonesia, ayo. Salah satu bapak pendidikan Indonesia, penemu teori 4T yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna. Almarhum B.J. Habibie, terbaik di bidangnya? Yes, semua orang mengakui, nasional, internasional. Is that enough? That's not enough. Naik 1 tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan dia punya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Belum kita bahas tokoh-tokoh Muhammadiyah yang jelas impact-nya dalam dunia pendidikan semua orang tak perlu meragukan lagi. Sebagian orang teman-teman sibuk dengan achievement, tak ada masalah membuat pencapaian-pencapaian. Namun pada akhirnya pencapaian tertinggi yang bisa dilakukan oleh manusia adalah apakah kehadirannya bisa dirasakan, impact-nya, manfaatnya untuk orang lain. Karena orang lain ke depan tak akan mau peduli, teman-teman sukses atau tidak, teman-teman gajinya berapa,
teman-teman nanti duduk di kursi mana, yang orang lain mau peduli adalah apakah kehadiran teman-teman, the presence of us, kehadiran kita bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jangan mau jadi anak muda eksklusif, berpikir hanya tentang diri sendiri, saya nanti lulus kuliah kerja di mana, gaji saya berapa, per bulan saya dapat berapa, saya nikah dengan siapa, anak saya berapa, saat tua nanti saya duduknya di mana, power saya seberapa. Saya terus sampai akhir, gak akan selesai-selesai teman-teman. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan pikiran kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang buat di pikiran kita. Ayo kita ganti kata saya dengan kata kita. Bagaimana kita anak muda 5-10 tahun ke depan di Indonesia? Bagaimana karakter anak muda 26 tahun dari sekarang tepat saat Indonesia 100 tahun merdeka? Bagaimana kondisi pendidikan, kesehatan, dan mereka yang akan melanjutkan tahun 2030 ketika semua orang bicara tentang SDGs. Bagaimana kondisi Yogyakarta 5 tahun dari sekarang? Sehingga bergeraknya bukan sendiri-sendiri lagi. Mereka yang gerak sendiri-sendiri tunggu saja waktunya, ketika kalah, jatuh, gagal, mereka gagal sendirian. Mereka yang bergerak bersama-sama, satu orang jatuh, satu orang gagal, akan banyak yang datang mensupport, mendukung. Ke depan tren anak muda hanya dua, satu kolaborasi, dua community. Sehingga mereka yang masih berpikir terlalu kecil, sempit untuk dirinya sendiri, maka tunggu saja mereka pelan-pelan akan mundur, pelan-pelan akan habis dari seleksi alam. Yang jelas, sedikit Shirley tutup karena sudah dibatasi. Sekarang adalah zamannya anak muda. Hanya ada dua pilihan bagi anak muda, ikut diwarnai atau menjadi bagian yang mewarnai. Denzel Washington pernah bilang, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Selalu ada cara extraordinary untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Kalau caranya biasa-biasa saja teman-teman, sudah ketahuan, hasilnya juga pasti biasa-biasa saja. Dan ini sudah jauh dibuktikan. Ratusan ribuan tahun yang lalu, sebut saja Nabi Muhammad, bagaimana mengubah sahabatnya dari suku Baduy menjadi para pengusaha sukses. Dari suku Baduy menjadi para panglima perang. Afrika, Eropa, Asia Pasifik termasuk Indonesia semuanya selesai. Kita lanjut ke generasi sesudahnya. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih melahirkan generasi seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dengan cerita penaklukan kota Konstantinopelnya sudah sangat masyhur. Kapal yang biasanya ada di mana? Di laut, di atas permukaan air. Naik ke dataran. Datarannya bukan begini. Sehingga dinding kota Konstantinopel ratusan tahun tak pernah tersentuh, jatuh, roboh, runtuh. Di tangan siapa? Anak muda, usianya berapa? 21 tahun. Kak, gak usah jauh-jauh, masuk saja di Indonesia. Ayo, bagaimana Hos Cokro Aminoto melahirkan generasi seperti Soekarno, Hatta dan kawan-kawan. Kita naik sedikit. Bagaimana di Turki, Said Nursi melahirkan generasi seperti Erbakan dilanjutkan oleh Erdogan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada perubahan luar biasa saat Erdogan memimpin. Sebut saja yang paling kecil teman-teman, perempuan. Sebelumnya tak boleh pakai hijab saat pergi ke sekolah, ke institusi pendidikan, institusi tempat dia bekerja, sekarang sudah boleh. Ada cara yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ke depan trennya sudah disebut teman-teman. Mereka yang tidak bisa berdamai dengan teknologi, 4.0 sebentar lagi masuk 5.0, artificial intelligence akan melibas semua orang yang hanya akan menjadi penonton. Stop, anak muda sudah nggak zaman lagi sekarang jadi penonton, turun jadi pemain. Anak muda sudah tidak zaman lagi sekarang mainnya di hilir, naik ke hulu. Anak muda sudah tidak zaman lagi sekarang sibuknya di asap. Ingin padamkan asap, masuk ke apinya, padamkan apinya. Sehingga bicara tentang anak muda, sebetulnya kita sedang tidak bicara tentang umur. Berapa lama kita sudah tinggal di dunia ini. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap. Ingin terus berada pada keraguan-raguan atau bergerak dengan keyakinan. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap. Ingin terus berada pada keputusasaan atau harapan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita akan muda semuda optimisme kita.
Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam membuat keputusan. Kita akan muda semuda keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup cuma satu kali, ayo mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya. Jadinya kesimpulannya apa nih teman-teman? Kalau kalian memang anak muda, maka kalian harus punya semangat yang mantap untuk melangkah ke depan. Kalian harus jadi seseorang yang punya visi misi ke depan. Bukan cuma tadi kata Kak Shirley, ah ya sudahlah, terus nanti kita berhenti. Oke, jadi setelah ini punya semangat baru ya untuk jadi anak muda yang punya pilihan. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak Shirley. Ada yang mau tanya? Oke, kita batasi dulu ya, 1 putra dan 1 putri. Nanti kalau masih ada waktu lagi kita buka termin selanjutnya, oke? Tadi yang pertama di sebelah sana, kakak yang sebelah sana pakai kerudung merah. Wah semua merah ya? Di belakangnya kakak biru. Bisa berdiri kak? Ya, oke. Yang pakai pasmina. Anak muda suaranya harus kedengeran. Bisa maju kak? Sebutkan identitasnya ya kak ya. Oke, silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Humaina, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin bertanya, dalam perjalanan Kak Shirley sampai detik ini, sesukses ini, seluar biasa ini, saya yakin pasti ada masa-masa di mana kakak itu mengalami masa-masa down. Itu pasti, ya kan Kak ya? Yang ingin saya tanyakan bagaimana kakak menghadapi masa-masa itu, apa yang biasa kakak lakukan, apa yang biasa, cara-cara kakak menghadapi masa-masa seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua dulu ya, nanti Kak Shirley biar langsung jawab. Yang putra, oke yang paling depan Kak, yang pakai koko hijau. Di atas ada mic-nya nggak ya? Iya kakak iya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Royan Agil Nugroho, biasa dipanggil Agil. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Matematika. Baik, untuk Kak Shirley, yang ingin saya tanyakan, saya percaya bahwasanya ketika perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus diistiqomahkan itu akan menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk selalu setia pada hal-hal kecil ataupun untuk sebagai penyemangat diri kita agar hal-hal kecil yang kita lakukan itu selalu berdampak atau membuahkan hasil. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk mematenkan kebiasaan baik kita di dalam hati agar nantinya itu berdampak baik untuk ke depan, untuk di kemudian harinya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya Kak ya. Jadi tadi pertanyaannya yang pertama adalah selama masa-masa Kak Shirley sampai sekarang bisa sesukses ini versi teman-teman, adakah masa-masa galau itu? Bahkan Al-Fatih pernah galau atau enggak ya untuk sampai mencapai kesuksesan? Karena
kalau misalnya lihat quote itu Soekarno aja bahkan pernah galau ya Kak ya. Dia butuh kesendirian untuk menikmati masa galau. Nah Kak Shirley ini pernah nggak? Kemudian bagaimana mengatasinya? Kemudian pertanyaan kedua tadi, gimana konsisten dengan hal kecil dan semakin yakin bahwa hal kecil itu akan membawa pada perubahan besar? Silahkan Kak Shirley. Shirley mulai dari pertanyaan kedua dulu teman-teman, karena ini kan sifatnya personal tentang bagaimana saat Shirley down. Jadi Shirley mulai dulu dari pertanyaan kedua, nanti pelan-pelan masuk ke pertanyaan pertama. Shirley sepakat sekali dengan Akhil ya namanya. Agil. Shirley sepakat sekali dengan Agil. Perubahan besar tak akan pernah terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan adalah diri kita sendiri. Mungkin teman-teman sudah hafal dengan kalimat tersebut karena sepertinya sudah cukup sering teman-teman dengar. Gak ada perubahan besar terjadi tanpa perubahan kecil yang kita buat. Dan tak ada perubahan besar terjadi tanpa derap langkah anak muda di belakangnya, itu gak ada, pasti ada. Sebut saja paling yang dekat dengan kita, kemerdekaan Indonesia, derap langkah anak muda pertama sekali yang membuatnya. Ke depan akan banyak disrupsi, ke depan. Dan itu jelas anak muda yang di hadapan kita semua ini. Semua orang sudah melihat bahwa sekarang anak muda adalah penentunya, semua orang sudah matanya ke arah teman-teman. Kembali ke perubahan, hanya ada dua teori perubahan di dunia ini Gil dan teman-teman semua. Satu revolusi, dua evolusi. Revolusi artinya cepat, speed. Anak muda senangnya cepat. Cepat berbuat, cepat tahu salahnya, cepat kita perbaiki. Selama ini apa yang kita takutkan? Takut gagal, habiskan jatah gagal kita saat muda. Sehingga sampai masanya kita sudah pantas menuju sukses. Kita punya jatah gagal 15, habiskan saat muda. Gagal satu kali kita tahu tinggal 14, gagal lagi kita tahu tinggal 13, gagal lagi 12, 10, 9, 7, 6, 5 sampai gagal ketiga, gagal kedua, gagal ke satu. Habiskan saat muda. Apa yang kita takutkan datangi. Kak saya takutnya apalagi bicara di depan umum. Habis ini maju ke depan, ambil mic-nya, cari mentornya mulai. Setiap ada kegiatan ambil tanggung jawab, ambil bagian. Jadi MC kah? Jadi moderator kah? Mulai dari sekarang. Kak saya ke depan pengen membuka usaha, tapi nggak tahu digital marketing itu seperti apa. Ke depan trennya seperti itu. Besok cari kelasnya, masuk, temukan mentornya, pelajari. Kak saya takut berenang. Besok datangi kolamnya, cemplungkan diri, cari gurunya, mulai. Bukan untuk tenggelam ya. Apa yang kita takutkan, datangi. Taklukan, bukan dijauhi. Semakin kita jauhi, semakin gapnya tinggi, besar. Apa yang kita takutkan, datangi. Secara waktu teman-teman, itu jelas lebih efektif dan efisien, tapi secara resiko tentu lebih tinggi. Mereka yang senangnya cepat dan menggulung waktu, mereka akan senang dengan cara revolusi. Apa yang selama ini mereka takutkan, mereka akan datangi, taklukan. Cara kedua, evolusi, berubah tapi pelan-pelan. Kalau kita bicara perubahan besar selalu dimulai dari habit-habit kecil, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil. Ini masuk dalam teori evolusi. Senangnya adalah berubah pelan-pelan. Kenapa ini? Dan menarik, mereka yang sukses untuk berubah pelan-pelan ini Gil, adalah mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia. Kecerdasan paling tinggi manusia adalah kecerdasan daya tahan teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut konsistensi, dalam agama Islam disebut istiqomah. Kecerdasan paling tinggi adalah kecerdasan daya tahan. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang, yang sulit istiqomahnya. Dari Harvard University juga sudah menyebutkan kecerdasan paling tinggi manusia adalah daya juangnya, konsistensinya terhadap sesuatu yang dia yakini. Coba tanya ke anak kecil 5-7 tahun, cita-citanya saat besar mau jadi apa? Biasanya jawabannya apa? Dokter, apalagi? Polisi, pilot, apalagi? Guru, pengacara, presiden, silahkan teman-teman isi sendiri. Tapi coba nanti tanya lagi saat umurnya 23, 24, 25 tahun. Biasanya sudah berubah, betul ya? Habit
si anak ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Supporting sistemnya itu menentukan bagaimana karakternya, bagaimana mindsetnya, bagaimana tindakannya sehari-hari, bagaimana habitnya, sehingga berubahlah destiny-nya, berubahlah tujuan akhirnya. Sehingga dalam hal ini berubah pelan-pelan, berubah secara evolusi ini. Sarli senang sekali membagikan satu quotation teman-teman yang Sarli baca saat SMA dan berhasil mengubah pola pikir Sarli tentang perubahan secara pelan-pelan. Dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought for they become your words. Watch your words for they become your actions. Watch your actions for they become your habits. Watch your habits for they become your character. Watch your character for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan kita karena dia akan keluar menjadi tindakan, actions. Perhatikan tindakan kita karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, itu ranahnya sang maha iroda. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Pertanyaannya kalau dimulai awalnya dari mindset, ini kita mulai masuk ke habit anak muda yang tersebut dalam Millennial Report 2019. Menarik teman-teman, kalau selama ini ternyata mulainya dari mindset. Pertanyaan besarnya kita selama ini ngasih nutrisi ke mindset kita dengan apa? We are what we read, we are what we listen, we are what we watching, we are what we discuss with. Dengan siapa kita berdiskusi, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, itulah sebetulnya kita. Data baru saja dirilis tahun lalu 2018, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial media. Pertama India, kedua Amerika, ketiga Indonesia, keempat Meksiko, kelima Brazil. Dan menurut salah seorang peneliti sosial di Indonesia, anak muda Indonesia menghabiskan tahun 2018 dalam satu hari 8 jam di internet. 8 jam ini waktu yang banyak teman-teman, sepertiga hari kita habisnya di internet. Sepertiga hari habis di internet, sepertiga hari untuk istirahat, tidur, sepertiga hari untuk makan, buang air, jalan ke kampus, bicara sama teman-teman dan lain-lain. Pertanyaannya 8 jam ini kita habiskan untuk apa? Tidur. 8 jam di internet untuk apa? Stalking. Apa? Lambe-lambe katanya. Apalagi nonton film, ngerjain tugas. Silahkan teman-teman isi sendiri, baca Quran, sekarang sudah ada Al-Quran digital, Al-Mat surat pagi dan sore, silahkan. Menariknya 2019 sudah dikeluarkan datanya bahwa dalam satu hari tahun 2019 anak muda Indonesia menghabiskan waktu 11 jam di internet. Yang di belakang tepuk tangan. Enggak, ini aneh justru kenapa tepuk tangan. Ini menarik teman-teman, hampir setengah hari yang kita punya itu habisnya di internet. Apa sebetulnya yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Lebih banyak mana yang negatif, apa yang positif. Lebih banyak mana yang membuat kita menjadi manusia optimis atau justru cenderung sebaliknya, realistis atau bahkan pesimis. Lebih banyak mana kita melihat hoax atau fakta, lebih banyak mana kita diajak berpikir maju ke depan atau justru ke belakang. Yang jelas jangan salahkan, yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa, hasilkan konten positif, inspiratif, tekan mundur konten-konten anfaedah. Ingin melihat bagaimana satu bangsa ke depan, maka teman-teman lihat saja anak mudanya seperti apa. Dari anak muda apa yang harus dilihat? Lihat karakternya seperti apa. Pengen lihat karakter anak muda? Lihat habitnya seperti apa. Pengen lihat habit anak muda zaman sekarang? Ternyata setengah harinya habis di internet. Pengen lihat actionnya di internet bagaimana? Lihat ucapannya, words, kata-kata yang keluar seperti apa.
maka sebetulnya itulah mindsetnya diisi dengan itu. Ini menarik kalau mau kita bahas panjang. Yang jelas setidaknya ada 3 hal yang bisa Shirley mungkin sedikit berikan dari pengalaman yang belum seberapa ini, masih sangat cetek. Mungkin ada di sini yang lebih punya pengalaman lebih, silahkan nanti ditambahkan, dikasih feedbacknya boleh. Shirley sangat terbuka dengan diskusi. Pertama, tentukan dulu visinya apa. Ke depan inginnya seperti apa, citanya apa. Pengen melihat lingkungan Yogyakarta, lebih besar lagi Jawa Tengah, lebih besar Indonesia, lebih besar lagi Islam, ingin ngelihat seperti apa ke depan. Breakdown dengan teori, ada namanya teori 5 why. Saya ingin ke depan melihat seperti apa. Saya ingin melihat tidak ada lagi mereka yang buta huruf Al-Quran 10 tahun dari sekarang. Kenapa inginnya semua orang bisa baca Quran? Karena menurut saya, tanya 5 kali why. Biasanya jawaban yang kelima itulah sebetulnya visi kita. Tapi itu dijawabnya enggak 1 hari, itu biasanya butuh waktu. Tetapkan dulu visi teman-teman. Mereka yang tak punya visi akan bekerja untuk orang lain, memenuhi visi hidup orang lain. Mereka yang tak punya tujuan akan latah. Ketika yang tren adalah A, semua ikut A. Ketika yang tren adalah B, semua ikut B. Dan itu adalah habit anak muda zaman sekarang. Masih sama, kita senangnya suri tauladan teman-teman, anak muda, milenial. Apalagi generasi Z, senangnya suri tauladan. Masih sama dengan generasi X, generasi baby boomer. Bedanya adalah orang tua kita, generasi X, mereka suka mencontoh, meneladani sesuatu yang mereka anggap baik. Ketika ada teladan di dalamnya, mereka akan contoh. Bedanya dengan milenial, masuk generasi Z dan Alpha, adalah mencontoh sesuatu yang sedang viral, yang sedang tren. Apa saja? Urusan baik buruk, urusan belakangan. Yang penting tren dulu, viral dulu, jadi buah bibir, cepat sekali menyebarnya, ditiru. Contoh yang paling simpel apa misalnya? TikTok. Jadi tren, viral, jadi buah bibir, semua anak muda membicarakan, akhirnya dicontoh, ditiru. Udah main TikTok belum? Belum, belum keren. Apalagi misalnya? Mahasiswa bahkan dari Yogyakarta menghasilkan 1 orang sangat viral. Semua orang membicarakannya, akhirnya semua orang membicarakannya. Terakhir Shirley mengunjungi satu universitas, kebetulan mengisi di 2019 mahasiswa baru. Shirley tanya saat itu teman-teman, 4 tahun teman-teman kuliah pengennya ngapain? Berkarya dalam hal apa? Jawabannya adalah, Kak, saya 4 tahun kuliah, saya mau seperti kakak-kakak mahasiswa lainnya, saya ingin jadi ketua BEM seperti Bang XYZ. Kenapa pengen jadi seperti beliau? Gak ada, saya gak tahu, keren aja pokoknya. Urusan baik buruk, impactnya seperti apa itu urusan belakangan. Yang penting anak muda sekarang tren dulu, viral dulu, kemudian jadi buah bibir diikuti. Masih sama suri tauladan, cuma standarnya sudah beda. Daripada yang tren yang viral ini, yang mengisi mindset ini adalah sesuatu yang negatif, kenapa tidak teman-teman yang hadir di sini yang mengisi? Sekarang adalah zamannya kuat-kuatan narasi teman-teman. Narasi siapa yang lebih kuat? Narasi mereka yang mengarahkan mindset kita ke arah yang positif, optimis, progresif, atau justru sebaliknya? Narasi yang mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah, atau justru sebaliknya? Dan itu adalah tugasnya teman-teman, kita semua. Bicara tentang ke depan, maka subjeknya anak muda, objeknya anak muda. Tinggal teman-teman pilih, ingin terus-terusan menjadi objek atau turun menjadi subjek juga. Sehingga hal pertama adalah cari kontrol sosialnya, mereka yang punya visi sama dengan kita. Visinya sama, tujuannya sama, gandeng. Jadikan kontrol sosial, sehingga ketika berada di bawah merasa gagal, mulai sepertinya sudah tidak semangat lagi, masuk tadi, merasa down, gagal, akan ada kontrol sosial kita yang mengatakan, stop, Agil, jangan terlalu lama leyeh-leyehnya, tujuanmu masih jauh di sana, ayo kita mulai lagi. Akan ada yang mengulurkan tangan yang mengingatkan. Ketika sudah berhasil dipuji berprestasi, semua orang mulai membicarakannya, ego, mulai muncul sombong, jumawa. Akan ada kontrol sosial yang menyetop, stop, Shirley jangan terlalu tinggi. Tujuanmu bukan di sana, tujuanmu masih jauh di sana. Ayo kita mulai lagi. Akan ada yang menepuk bahunya mengingatkan. Sehingga ketika berada di bawah, kita tidak terlalu rendah. Ketika berada di atas, kita tidak terlalu tinggi.
sangat terukur menuju ke visi kita, menuju ke tujuan kita. Yang kedua, cari komunitasnya teman-teman. Cari komunitasnya, bergaul dengan penjual minyak wangi sedikit-sedikit, kita dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, dapat bau besi. Bergaul dengan para penghafal Quran, dapat cipratan hafalannya. Bergaul dengan para pengusaha, dapat sedikit-sedikit mindset mereka membaca peluang, profit, dan lain-lain. Cari komunitasnya. Sehingga semangat yang angat-angat tai ayam, tadi selalu angat, nggak kemudian dingin. Yang jelas komunitas bebek dengan komunitas Raja Wali ini dua komunitas yang berbeda. Jelas beda, habitnya beda, mindsetnya beda, actionnya beda, karakternya beda, takdirnya pun pasti akan beda. Silahkan teman-teman buktikan. Keluar dari masjid ini cari satu bebek, cari satu Raja Wali, kurung dalam satu sangkar. Gak butuh waktu 30 detik, keduanya akan memisahkan diri. Raja Wali itu di atas teman-teman. Dia kalau sudah melihat mangsa dia akan fokus. Momentum datang dia turun, dia terekam. Gak dapat, melesetnya sedikit. Kalau bebek gimana habitnya? Ngekor. Satu ke sana, semua ikut ke sana. Satu belok ke sana, semua belok ke sana. Mau tangkap bebek, tangkap saja bebek paling belakang, paling terakhir. Kita sudah dekat dengan komunitas bebek. Ini dua komunitas segalanya beda. Mulai dari mindset sampai karakter semuanya beda. Silahkan teman-teman pilih, ingin memilih komunitas yang mana. Tapi ingin jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Ingin jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Yang ketiga adalah cari mentornya. Ada seorang bijak pernah mengatakan, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, dia bisa melihat lebih banyak, dia bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri. Kitalah kurcaci itu. Minim ilmu, sedikit pengalaman, kitalah kurcacinya, cari raksasanya. Teman-teman senangnya apa? Kak saya senang dunia bisnis, cari mentor bisnisnya. Kak saya senang pendidikan, cari mentor pendidikannya. Kak saya senang politik, cari mentor politiknya. Kak saya ingin menjadi penghafal Quran, cari mentornya dari sekarang. Mentor akan membuat pekerjaan yang harusnya selesai dalam 2 tahun, bisa selesai dalam 6 bulan. Pekerjaan yang harusnya selesai dalam 1 bulan, bisa selesai dalam 3 hari. Dan anak muda senangnya di sini, gak suka basa-basi, gak suka didikte, senangnya percepatan. Cari mentornya dari sekarang teman-teman. Hanya ada 2 alasan bagi anak muda untuk bergerak, mulai berkarya, mengambil bagian. 1 karena sakit hatinya, 2 karena terbuka pikirannya. Mari kita pastikan kalaupun kita ke depan ingin mengambil bagian, karena alasan yang kedua, karena terbuka pikirannya. Sehingga apapun yang kita lakukan, jelas. Karena atas dasar ini harus, ini prioritas. Logika dan perasaan tidak akan pernah bisa bersatu. Ini 2 hal berbeda. Ketika sudah bergerak berdasarkan sakit hati, yang main adalah perasaan. Maka ke depan sangat gampang untuk digoyang. Ketika bergerak dengan logika, karena terbuka pikirannya, kita tahu mana yang prioritas, mana yang harus ditinggalkan. Mana yang harus didahulukan, mana yang mendesak. Ketika logika dimenangkan, perasaan akan menciut. Ketika perasaan dimenangkan, maka logika akan tumpul. Silahkan kita pilih masing-masing mau bergerak dari mana. Yang jelas dalam mengejar visi, tujuan, cita-cita, pastikan kita pakai logika. Kemudian yang kedua, tentang galau. Semua orang pasti punya galau dalam hidupnya, termasuk saya juga pernah. Tapi kalau Allah saja menutup kekurangan kita, kenapa kita harus membuka kekurangan kita sendiri? Saya membagikan saja satu cerita pribadi. Itu cerita Sarli secara personal teman-teman. Kondisi ketika Sarli masih SMA, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, Sarli berasal dari Aceh. Mungkin ada yang belum. Sarli berasal dari Aceh. Ada yang orang Aceh di sini? Ada ya, ada banyak. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Sarli sharing sedikit. Sarli berasal dari Aceh, bukan di kota Banda Aceh. Dari kota Banda Aceh itu sekitar 7-8 jam lagi ke tempat Sarli. Yang saat itu listriknya masih digilir. Saat Sarli masih di Aceh itu. Jadi 3 hari, 4 hari hidup, kemudian kena mati lampu. Nanti baru dapat lagi hidup, baru mati lampu lagi. Jadi masih digilir saat itu. Salah satu cita-cita terbesar Sarli saat masih SMA adalah ingin kuliah ke Pulau Jawa, ke sini, ke Yogyakarta ini. Kenapa? Karena Sarli baca di buku bahwa Jawa termasuk Yogyakarta di dalamnya yang paling banyak disebut-sebut dalam sejarah
itu adalah melting pot, tempat berkumpulnya anak muda melakukan 3 hal. 1, mencari kerja, 2, menuntut ilmu, 3, mencari pengalaman. Itu pusatnya di Pulau Jawa. Sehingga muncullah keinginan besar saat itu, saya ingin kuliah ke Pulau Jawa. Sampaikan ke orang tua, ternyata penolakan. Alasannya klasik, karena finansial. Kami dari keluarga sederhana, kebetulan saat itu kondisi betul-betul sedang jatuh juga, sehingga pilihannya saat itu adalah kalau Sherly tetap melanjutkan ke Pulau Jawa, maka adik harus menunda untuk naik ke tingkat SMP. Kalau Sherly mau berdamai kuliah saja di Aceh, maka mungkin 1-2 petak tanah bisa dijual. Tak ada alasan bagi anak muda untuk bersikap realistis, apalagi pesimis. Ketika sudah dibuka saja sedikit pintunya, maka mulai dia akan banyak ekor-ekornya lagi. Tutup pintu realistis bagi anak muda. Sampaikan, kalau memang alasannya adalah finansial, cari cara alternatif, saya coba cari sendiri. Diizinkan, direstui, silahkan. Per 1 hari kesepakatan dibuat, hari besoknya dalam 1 hari minimal 2 jam saya habiskan waktu di warnet, karena di rumah juga tak ada internet. Sampai tukang warnetnya hafal, kalau Sherly sudah datang ke warnet, maka pulang pasti bawa bundelan kertas setebal ini, isinya informasi beasiswa. Tukang pos juga sudah hafal, kalau Sherly sudah datang ke kantor pos, minimal 3 amplop coklat yang besar pasti Sherly bawa, isinya adalah berkas beasiswa. Kalau sekarang tinggal klik-klik saja mungkin. Sampai kelas 3 SMA diulang-ulang terus. UN semua orang sudah berani, ketika mendapat nilai sudah berani menyebut saya akan kuliah di jurusan X, Universitas Y di Provinsi Z. Sherly masih belum berani, karena masih belum jelas, kuliah apa tidak saja masih belum jelas. H+3 setelah direkap oleh sekolah, barulah sekolah menyampaikan ke rumah, ternyata diterima di 24 universitas dalam dan luar negeri beasiswa. Yang ingin saya sampaikan adalah, pasti kita semua punya, pada posisi galau pasti kita punya. Tapi mari kita jangan biarkan sedikit pintu terbuka, nggak ada alasan bagi anak muda realistis, apalagi pesimis. Selama anak muda berani menggantung cita-citanya seperti apa, tujuan visinya setinggi apa, dan berani bekerja keras, maka sebetulnya tak ada alasan bagi anak muda untuk leyeh-leyeh. Tak ada alasan, kita semua punya kesempatan yang sama. Akhirnya sampaikanlah ke orang tua, putuskan. Saat itu saya putuskan di Jogja, di UGM. Saya pernah tinggal di Jogja, kuliah di UGM teman-teman. Jadi merasa bahwa Jogja ini istimewa karena memang istimewa. Muncullah alasan kedua, penolakan lagi. Alasannya adalah karena perempuan. Yang di belakang senyum-senyum pasti paham maksudnya. Perempuan ngapain kuliah jauh-jauh kalau nanti ujung-ujungnya, silahkan teman-teman di sendiri. Perempuan ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau nanti ujung-ujungnya, silahkan teman-teman di sendiri. Teman-teman kalau ada yang mendapati seperti ini, supporting system teman-teman tidak mendukung cita, visi dan tujuan ke depan teman-teman, maka mungkin dari Sherly 2 saja tipsnya. Pertama adalah komunikasi, 2 understanding. Komunikasikan dengan sopan, santun dan baik. Karena tak ada orang tua yang menginginkan hal buruk untuk anaknya, tak ada. Semua pasti menginginkan hal baik untuk anaknya, pasti. Komunikasikan, tak cukup hanya komunikasi, sampai understand, sampai paham, sampai mengerti. Kita breakdown lagi dengan teori 5W tadi. Kenapa teman-teman mau kuliah ke Pulau Jawa? Saat itu Sherly, kenapa Sherly mau kuliah ke Pulau Jawa? Setelah lulus mau ngapain? Apa sebetulnya tujuannya? Setelah itu apa lagi? Setelah dapat yang kelima, barulah kemudian orang tua menggantung Sherly. Bukan gantung begini ya, jawabannya digantung selama 7 hari, disitulah Sherly merasa digantung itu tidak enak. Hari ke-8 baru dapat jawabannya, diizinkan, direstui dengan beberapa syarat. Sherly terima syaratnya, berangkatlah saat itu ke Jogja. Kuliah sebentar, ternyata dapat panggilan lagi dari Universitas Paramadina. Kebetulan saat itu rektornya adalah Pak Anies, jadi ada beberapa hal yang Sherly pelajari dari proses ini, yang mungkin akan sangat panjang kalau kita diskusi. Singkat cerita, cari mentornya, itu salah satu yang beliau
sampaikan dan saat ini Sarli sangat menganjurkan teman-teman untuk mencari mentor. Yang ingin Sarli sampaikan adalah selama teman-teman kuliah, jangan mau hanya kuliah pulang. Jangan mau hanya kuliah rapat. Ini kesempatan emas teman-teman. Mau pilih mana, belajar berenang di kolam renang saat ini di universitas yang suhunya masih bisa diatur, tekanan airnya masih bisa diukur, kecepatan gelombang airnya masih bisa teman-teman atur. Atau teman-teman belajar berenang saat sudah lulus kuliah, masuk ke realita kehidupan, masuk ke lautan bebas, yang aktornya lebih banyak, yang ikan-ikan besar jauh lebih banyak. Suhu air tak lagi bisa teman-teman atur, kecepatan ombak, gelombang laut tak lagi teman-teman bisa atur, kedalamannya pun tak lagi teman-teman bisa ukur. Mau belajar berenang di mana? Manfaatkan waktu teman-teman dari sekarang. Saat teman-teman kuliah, segala sesuatu masih bisa diukur, ambil semua peluang, coba banyak hal. Selesai kuliah, diterima di Australia, pemerintah Australia menawarkan beasiswa, akhirnya Sarli berangkat ke sana. Sarli ingin cerita bagian buruknya. Sarli dikucilkan di sana teman-teman, disepelekan. Alasannya setidaknya ada 3. Pertama, Sarli satu-satunya yang pakai hijab di kelas. Yang kedua, Sarli satu-satunya yang dari negara berkembang. Mayoritas dari Australia, 5 dari Amerika, sisanya dari Eropa. Yang ketiga, teman-teman bisa lihat, ini tubuh Sarli ini pendek, memang pendek, emang berasal dari genetik pendek. Selama ini dibantu sama sepatu. Betul, dan Sarli tidak malu untuk hal itu. Sehingga ketika di kelas, kalau Sarli duduk, Sarli tidak kelihatan. Kalau Sarli berdiri, Sarli sama seperti bule-bule itu duduk. Benar, karena tempat duduknya model yang tempat duduk tinggi di kafe-kafe itu. Setiap kali profesor bertanya, 20-20-nya angkat tangan, dan Sarli nyaris menjadi yang paling terakhir, selalu ditunjuk. Suatu ketika profesor datang, bilang, "Dear colleagues, today we gonna talk about unemployment." Hari ini kita akan diskusi bicara tentang pengangguran di Australia, bukan di Indonesia. Bagaimana opini teman-teman yang 20 orang ini tentang pengangguran dan bagaimana menurut teman-teman solusinya? Seperti biasa 20-20-nya angkat tangan dan seperti biasa Sarli adalah yang paling terakhir. 1 sampai 19 semuanya rata-rata sama menjawab. Di negara maju teman-teman itu ada namanya standar minimum living, standar minimum hidup. Mereka yang hidup di bawah standar minimum hidup, pemerintah akan membantu menaikkan dulu dengan memberi rumah singgah, ngasih gaji minimum sampai dicarikan kerja. Apalagi di Australia, negara destinasi imigran. Australia, Kanada itu destinasi. Dikasih suaka, dikasih memang bantuan. Sehingga rata-rata 1 sampai 19 jawabannya seperti itu. Yang ke-20 akhirnya Sarli putuskan untuk maju ke depan, minta izin, saya maju ke depan karena akan menutup kelas kita hari ini. Saya ingin sampaikan 2 saja fakta. I was born in Aceh, saya lahir di Aceh. Untuk 19 teman-teman yang tidak tahu di Aceh itu di mana, Aceh adalah provinsi yang paling barat di Indonesia, yang literasinya adalah yang paling rendah sepulau Sumatera. Saya besar di Indonesia, negara berkembang, yang membaca tentang pengangguran di koran itu hal yang biasa. Justru aneh kalau saya baca koran gak baca tentang itu. Sehingga kalau ditanya pendapat saya, maka menurut saya A, B, C, dan menurut saya solusinya adalah X, Y, Z. Nggak usah kita bahas di sini karena bukan forumnya. 5-10 menit saya disampaikan, teman-teman mengapresiasi, akhirnya kelas bubar, kita semua keluar. Di luar, profesor memberhentikan Sarli, kami mohon maaf kalau selama ini ada sikap kami yang membuatmu tidak nyaman. Kami mohon maaf kalau ada selama ini tindakan dan kata-kata yang mungkin membuatmu sakit hati. Atas jawabanmu tadi di kelas, izinkan saya ucapkan terima kasih karena kamu memberi warna perspektif baru dalam diskusi kita. Dan untuk jawabanmu di kelas, izinkan kami berikan 1 kesempatan untukmu. Maukah kamu bergabung dengan kami di Social Impact Center se-Asia Pasifik, mengepalai teman-teman muda di Australia, mengukur efektivitas, mengevaluasi dan measurement social project di Australia, khususnya di Melbourne. Teman-teman, kalau ada hal yang ingin Sarli lakukan setelah lulus, 2 saja, selama berhubungan dengan pendidikan dan anak muda. Kedua, selama berhubungan dengan sosial, maka Sarli akan sangat senang melakukannya karena memang di situ passionnya.
Tapi setelah di breakdown tadi pakai teori 5Y, ternyata bukan di Australia. Apalagi sebetulnya di Australia standar minimum hidup tinggi digaji dalam dolar. Jadi sebetulnya sudah tak ada alasan untuk menolak itu. Tanya lagi, sebetulnya tujuan visi hidup teman-teman ke depan, apa yang teman-teman jadikan cita, apa yang ingin teman-teman ubah kalau memang mau diubah. Be spesifik. Bedanya pemimpi dan cita-cita adalah mereka yang mimpi gak jelas ngomongnya apa, gak jelas periode waktunya berapa, gak jelas resources mereka apa. Mereka yang cita-cita mereka petakan semuanya. Ternyata bukan di situ, jiwanya akhirnya putuskan pulang ke Indonesia. Sally baru pulang ke Indonesia akhir tahun lalu. Bergabung saat ini tadi sudah disebutkan adalah dosen di salah satu universitas swasta, Paramadina di Jakarta. Saat ini mengajar 3 mata kuliah ekonomi politik internasional, diplomasi dan kawasan Asia Pasifik, juga menjadi researcher. Yang ingin Sally sampaikan adalah sekarang kualitas kita sebagai manusia sudah bukan lagi ditentukan dari bagaimana orang berkata terhadap kita, bagaimana orang berpikir, bersikap terhadap kita atas sesuatu yang sudah kita putuskan, kita yakini selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai di sini. Karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Selama kita sudah putuskan, orang-orang berkata apa tak ada masalah. Mereka tidak menentukan standar kita seperti apa. Standar kita, kualitas kita sebagai manusia ditentukan dari pilihan sikap kita, menanggapi perkataan orang terhadap kita, menanggapi perbuatan orang terhadap kita, menanggapi pikiran orang terhadap kita, terutama keputusan yang sudah kita buat. Jadi kalau habis ini ada yang diomongin sama orang lain karena ternyata punya habit yang di atas rata-rata, jangan dibalas. Kalau dibalas tandanya kita sama saja kualitasnya dengan mereka. Prove it, buktikan. Buktikan saja, anak muda senangnya bukti. Kredo anak muda adalah create, bukan lagi waiting. Buktikan bahwa teman-teman memang layak, buktikan bahwa anak muda sekarang siap untuk diberi kesempatan. Yang jelas, sebelum dikembalikan, waktunya sudah habis ya? Sally langsung closing statement atau gimana? Oke, yang jelas teman-teman, kalau ada waktu yang semua orang ingin kembali ke masa itu, maka sebetulnya itulah waktu saat muda. Dan ke depan semua orang sudah memprediksi Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan semua lini kehidupan akan diisi oleh anak muda. Apapun, sebut saja berapa juta dokter muda saat ini yang dihasilkan dari universitas. Dalam dunia pendidikan, berapa juta guru muda yang dihasilkan per tahun sekarang. Dalam dunia bisnis, startup, banyak orang ngomong startup mana yang saat ini isinya bukan anak muda. Sekarang waktunya teman-teman, putuskan dari sekarang, visi teman-teman hidup apa, tujuan ke depan seperti apa, breakdown. Saya punya waktu 15 tahun, saya punya waktu 20 tahun. Kemudian mulai, resources apa yang saya punya sekarang, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, apa peluangnya, apa ancamannya, pakai analisa SWOT. Baru kemudian mulai, 5 tahun pertama saya akan selesai dulu dengan diri saya sendiri, 5 tahun kedua saya akan mulai dengan komunitas saya, setidaknya saya sudah punya mentor, kalau senangnya bisnis setidaknya saya sudah punya perusahaan saya kecil-kecilan, 5 tahun ketiga saya sudah menemukan sebetulnya investor yang seperti apa yang sama nilai dan value-nya. 5 tahun keempat, gap kita dengan tujuan kita sudah sangat singkat. Kalau ada hal yang tidak bekerja dengan baik, ganti. Jangan lama-lama teman-teman. Mobil kalau ada roda yang rusak, ganti. Albert Einstein pernah bilang, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang membuat teman-teman hari ini duduk di ruangan ini, di masjid ini berbeda dengan teman-teman 3-4 tahun yang lalu? Pastikan ada yang berbeda. Yang jelas, teruntuk anak muda Indonesia, khususnya teman-teman yang hadir di sini, lebih baik kita berkeringat hari ini daripada harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap untuk bercucuran air mata di masa tuanya.
Lebih baik menahan rasa lapar dan kantuk hari ini daripada harus merasa was-was dengan ketidakpastian di esok hari. Dia yang masa mudanya berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesan di masa depan. Pain today, pride tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersedih-sedih hari ini, tak ada masalah. Nikmati sakitnya, rasakan perihnya. Habiskan jatah gagal kita saat muda. Jika kita tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menahan perihnya kebodohan. Jika kita tak kuat menahan perihnya perjuangan, maka bersiap dengan datangnya kekalahan. Jika kita tak mampu bersabar dalam menjawab tantangan zaman, maka bersiap akan tertinggal dalam perubahan. Jangan mau jadi anak muda rata-rata, hanya ada dua pilihan bagi kita semua. Terus-terusan menjadi penonton atau ikut turun jadi pemain. Berubah atau tertinggal, diwarnai atau ikut mewarnai. Yang jelas kalau hanya ada 100 orang anak muda saat ini di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita yang hadir di masjid ini hari ini, malam ini, masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda di Indonesia saat ini yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal apapun dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, mari kita pastikan kita yang hadir di ruangan ini, di masjid ini, masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda saat ini, detik ini, hari ini, yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit bagian di dalamnya, mari kita pastikan kita adalah orangnya. Karena kitalah agen perubahan itu. Sejarah sudah membuktikan teman-teman bahwa tugas anak muda bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup, tapi tugas anak muda adalah untuk memenangkan kehidupan. Terima kasih. Oke. Udah semakin berkorbar ya semangatnya, tapi sayangnya waktu kita udah habis malam ini. Jangan lupa anak muda, tadi seperti pesan Kak Shirley, be brave, open your mind, dan kemudian teruslah mantapkan kaki kalian untuk melangkah ke depan. Karena anak muda tadi nggak ada kesempatan untuk pesimis, bahkan realistis pun tidak. Oke, kita cukupkan bincang kita kali ini, karena Kak Shirley juga sudah harus ke acara selanjutnya. Kami serahkan kembali kepada MC yang bertugas. Silahkan Mbak. Sedikit dari Shirley teman-teman, karena ini adalah kali pertama Shirley ke Universitas Ahmad Dahlan. Izinkan Shirley mengabadikan momen ini di sosial media, boleh? Boleh ya? Ahmad Dahlan punya jargon nggak? Profesional menginspirasi. Mungkin ya, ada 1 orang mungkin yang bisa pimpin, gimana? Pakai profesional menginspirasi ya, atau gimana? Betul gitu ya? Ya, pakai itu dulu. Nanti kalau Kak Shirley bilang UAD gitu ya, atau Persada? Persada ya? Oke. Persada UAD gitu aja Kak, biar adil ya. Persada UAD. Jawabannya? Profesional menginspirasi. Oke? Profesional menginspirasi. Ada lagi tambahannya? Udah ya, profesional menginspirasi. Kemudian kita sama-sama tepuk tangan. Boleh nanti mbaknya aja yang pimpin, soalnya Shirley akan dari sini. Langsung saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, senang sekali malam ini untuk pertama kalinya Shirley hadir menginjakkan kaki di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Luar biasa teman-teman, kehangatannya masih sama, istimewanya masih sama. Ada satu persembahan menarik dari mereka, silakan. Persada UAD. Luar biasa semangatnya, rasanya Indonesia tidak krisis atas anak muda yang kritis. Semangat selalu untuk kita semua, generasi bangsa besar, bangsa Indonesia.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Biasanya yang pertama selalu spesial. Meskipun ini kali pertama Sally kesini, semoga bukan kali terakhir Sally bisa berdiskusi dengan teman-teman di Ahmad Dahlan. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Mudir Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau Ustadz Haji Tontowi SAGM Hum. Kepada beliau kami persilakan untuk naik ke panggung. Tepuk tangannya. Acara selanjutnya yakni acara terakhir. Marilah kita akhiri acara talk show generasi milenial berkemajuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ma'rifah Saifullah, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta dimohon untuk meninggalkan masjid dan dengan cara yang tertib, dan mohon untuk memperhatikan barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Bagi peserta yang merasa meninggalkan handphone Vivo, silakan menemui MC. Dan bagi peserta yang merasa